Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan juga kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ketemu lagi dengan saya ya. Channel Barokah Ilmu yang selalu menebarkan ilmu, semoga menjadi manfaat dan menjadi amal jariah, apalagi teman-teman bisa membagikan ya. Dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Dijelaskan oleh Nabi bahwa tangan yang di atas adalah lebih baik dari tangan yang di bawah. Nah, tangan yang di atas itu menurut Nabi adalah memberi. Kemudian tangan yang di bawah menurut Nabi adalah menerima. Jadi antara pemberi dan yang si penerima ini dua orang yang berserikat. Nah, jadi ketimbang kita menerima atau meminta, lebih baik kita memberi. Apalagi meminta-minta ya. Hukum meminta-minta itu kalau memang keadaan terpaksa, kita tidak ada yang mau dimakan ya, boleh ya. Boleh, itu diterangkan dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam. Hanya sekedarnya saja setelah kita memperoleh untuk yang kita makan sehari lengkap dengan lauk pauknya, kita pulang ya. Jangan meneruskan minta-minta lagi untuk ditumpuk-tumpuk. Nah, kalau ditumpuk-tumpuk nanti bisa celaka ya. Fawailun likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa'addada. Celakalah bagi orang yang sering mengumpat dan mencela, kemudian mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Nah, anehnya sekarang itu kan ada istilah dawir yang dilakukan oleh para habaib. Nah, ini terbukti di sebelah desa saya itu ada ya, sekitar 3 tahun yang lalu ya, minta ladang ya, ladang beneran ini ya, ladang beneran, bukan ladang bohongan, ladang untuk bercocok tanam. Nah, diminta untuk ditempati oleh Habib. Nah, sekarang sudah dibangun rumahnya sekitar 6 kilo dari rumah saya. Ada juga ke selatan sekitar 4 kilo. Ini baru diminta. Saya dengar sekitar 7 hari yang lalu ada juga yang minta, ya dikasih. Alasannya setelah mau ke Sumeneb itu, mau ke kota ya, atau apa ya, beri pengajian, itu katanya nginep di hotel ya. Ya, untung di Madura itu orangnya kan memang pemurah ya, pemurah jika ada. Kalau nggak ada ya nggak jadi pemurah. Apanya yang mau dikasih wong tidak ada. Ini sudah dua kejadian di Madura itu minta ladang. Nah, juga di Madura saya pernah mendengar juga dalam sebuah video, bukan ladang beneran, tapi ladang kenikmatan juga diminta. Apa itu? Yaitu ladang yang yang diidentikan dengan surga dunia. Ya, surga dunia. Nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Yaitu nisaukum, adapun istrimu itu, harthul lakum adalah tempat bercocok tanam. Mengapa tempat bercocok tanam? Karena di dalam rahim itu akan menumbuhkan benih ya, benih calon-calon manusia baru. Nah, ini yang aneh lagi. Ya, jadi nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah atau tanamilah ladangmu itu
sekehendakmu menurut posisi ya, posisi gimana yang kamu sukai sesuai dengan kesepakatan ya berdua. Jadi kalau sudah kesepakatannya begini, caranya begini, tipenya begini, modelnya begini, ya sudah. Yang penting ditanami. Ba'tu hartakum annasyitu. Nah, yang menggelikan kok ada ya. Ya, orang Madura. Orang Madura begitu kok ada. Karena yang saya ketahui dulu itu dilakukan oleh apa yang telah dipersaudarakan oleh Nabi, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ya wajar kalau waktu itu, karena kan memang tidak punya istri, banyak yang tidak punya istri, masih bujangan, ya, tidak punya rumah, tidak punya tempat, ya wajar. Kalau habaib kan sudah banyak istrinya, kok masih minta ya. Kok masih minta istri orang lain? Dan anehnya lagi kok dikasih gitu, kok dikasih. Padahal istri adalah pilihan jiwa kita. Hub ya. Rasa cinta itu sudah tertanam, mawaddah warahmah, tujuannya untuk sakinah. Ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang, kok bisa diminta? Dan risikonya nanti ya, kalau diminta itu dikasih, itu kan ditalak. Sedangkan talak itu kan merupakan sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah. Ya, abghadul halal ilallahi at-talak. Gimana ini? Ya, dari saking takdimnya orang Madura terhadap habaib, istri pun dikasih. Ya. Jadi bukan hanya ladang tempat bercocok tanam jagung, padi dan seterusnya, tapi ladang untuk bercocok tanam menciptakan zuriyah, keturunan ya, ke depan, itu direlakan. Ini yang sangat aneh ya, yang sangat aneh. Dan juga saya pernah 10 tahun yang lalu ya, mungkin 10 tahun yang lalu ada juga yang katanya seorang ulama atau orang wali ya, katanya Habib, orang waliullah, wali kutub, tapi punya karomah. Karomahnya adalah mencintai wanita cantik. Sehingga dalam mencintai wanita cantik itu, maka Habib itu main ke santrinya, ke rumah santrinya, dan sudah dipesan jangan sampai melihat, apalagi melihat dengan jelas ya. Ya, mengintip saja enggak boleh. Nah, setelah Habib itu katanya pulang, lalu mengintip dari lubang kunci, lubang apa tuh ya? Di pintu itu kan ada lubangnya itu. Diintip. Lalu diketahui oleh si Habib itu. Siapa yang ngintip? Istri saya, wahai Habib. Oh sudah, dikasih saya. Itu cantik. Itu dikasih katanya. Ya ditalak, dikasih, setelah dikasih, ya dikawin setelah nyampe iddah. Setelah nyampe iddah, kemudian entah beberapa tahun itu ya ditalak lagi, dikembalikan lagi. Kok seperti itu? Nah, itu anehnya. Itu dianggap karomah. Ya. Jadi mencintai banyak wanita yang sampai melebihi dari 4 ya kan 4 istri. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nah, ini bukan hanya 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Itu katanya dianggap karomah yang seperti itu. Nah, ini anehnya. Ini ajaran sesat dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Oh, pertanyaannya misalnya, kan Nabi itu kan lebih dari 4. Itu hukum khususiyah, khusus untuk Nabi saja. Yang bukan Nabi ya, tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi dua inilah mungkin ya, banyak yang akan diceritakan tentang pengalaman saya waktu saya jadi muhibbin dulu, karena saya itu kan kenal Habib sejak umur 10 tahun. Sekarang sudah umur 52 tahun ya.
Ternyata setelah umur 52 tahun ini banyak kejanggalan-kejanggalan, ketidakcocokan dengan syariat, terutama Habib yang saya kenal dulu waktu umur 10 tahun, yang menurut saya itu katanya keyakinan saya sudah dzurriyyah Rasulullah. Ternyata 2 tahun yang lalu saya mendengar kabar bahwa Habib yang dulu yang saya kenal itu tidak sembahyang. Katanya itu yang penting ingat, ya. Yang penting eling, ya. Kelompok eling, ya. Jadi sejak itulah saya mulai luntur. Keyakinan saya dengan habaib sudah mulai luntur sampai sekarang. Banyaknya bukti-bukti dengan sangat terpaksa saya walaupun dulu mencintai, kecuali saya tetap menghargai karena ilmunya. Kalau saya memang pernah berguru, tapi masalah nasab tidak, ya. Jadi sekian, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.